Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deketin perzinahan. Dekat aja jangan. Oh, sekarang semuanya, dari medianya, dari lingkungannya, dari keluarganya, kadang-kadang anak kecil, kata guru kita, udah mulai dari anak-anak ditontonin auratnya, dibiasain dengan pakaian-pakaian yang terbuka dari masa kecilnya. Ini syariat larang dengan keras, mendekatkan diri kepada perbuatan-perbuatan zina, baik itu zina mata atau zina waliyadzubillah badan kita dan kemaluan kita. Kalau nggak ditanam dari kecil rasa takut kepada Allah yang tinggi dari perbuatan zina, karena kecamannya keras, innahu kana fahishatan, sungguh perbuatan zina ini keji sekali. Orang nggak tahu bapaknya, nggak bernisbat, nggak dapat waris dari bapaknya, ibunya hamil nggak ketahuan lagi, nggak ada lagi darah yang diresmikan dari orang tua lakinya, dia nggak dapat kontrol dari orang tuanya. Tuh anak lahir tanpa mengenal jati dirinya sebagai seorang anak yang dilahirkan yang harusnya resmi mendapatkan warisan dan nisbat kepada ayahnya. Waliyadzubillah, itu anak bagaimana keadaannya dia? Nggak ada tedeng aling-aling yang jagain dia, ngayomin dia, mendidik dia, memperhatikan dia dengan baik, karena keluar jalur. Wasa'a sabila, itu jalan yang salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan keras Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk mendekati zina. Awalnya berzinahan an-nazar, zina mata kita nih. An-nazar sahmun masmumun min sihamil iblisil marjum. Satu pandangan haram ini satu anak panah iblis yang beracun. Kalau sering ditontonin hal-hal yang berbau aurat, hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah dan Rasulnya, jangan salahin kalau banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam lingkungan kita, bahkan mungkin di keluarga kita, di negeri kita, karena memang zamannya udah kacau banget. Nabi mengatakan, idza kana akhiruz zaman taksuru fihi zina wa yunshar fihi liwat. Banyak perzinahan dan tersebar tadi itu, laki melaki, perempuan perempuan. Alhamdulillah. Taksuru fihi zalazil. Karenanya banyak terjadi gempa-gempa. Akibat itu penyimpangan dari syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah sudah menurunkan adab, yang saleh wa taleh, Allah ratain dulu yang saleh ke, yang taleh ke, ngikut. Kalau udah gempa mati, semuanya mati. Yang kiai mati, yang habib mati, yang beriman mati, yang kafir mati, yang saleh mati, yang taleh mati. Na'udzubillah min dzalik. Wa hisabuhum 'ala Allah. Urusan penilaian mereka nanti di hari kiamat urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kalau udah murka, nggak ada yang ngingetin, yang negurin, yang nasihatin. Allah suruh ibda bil alim fihim. Mulai itu adab dari orang alim yang ada di kampung itu. Li'annahu la yatama'ar wajhuhu, karena dia nggak merah mukanya dengan kemaksiatan yang ada di kampungnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini pernikahan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La nikaha illa bi syahidai adlin bi waliyin wa syahidai adlin. Ini Imam Syafi'i rapi. Walaupun madhab yang lain mungkin ada pernikahan yang tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rapi, harus ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada ijab, ada kabul. Selain itu ada wali dan syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Kata Imam Ghazali, sebenarnya dua saksi yang adil berat ini. Makanya disunnahkan kita untuk syahadat. Paling kagak dengan syahadat dan istighfar kita diampunin pada saat itu. Kita mulai
terima keadalan kita oleh ulama. Makanya jangan, mana yang tadi yang mau kawin tuh, kalau disuruh baca syahadat, syahadat, disuruh istighfar, istighfar. Biasanya di khutbah-khutbah nikah disuruh kita istighfar, disuruh juga kita syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu juga yang menyaksikannya. Udah diperintahin oleh para ulama untuk ngucapin itu. Agar apa? Masuk adalah lagi di dalam dirinya, yang diterima sebagai dia saksi untuk pernikahan tersebut. Karena orang adil itu repot. Orang adil man lam ya'mal kabiratan wa lam yusir ala saghirah. Kriteria adil di dalam syariat itu orang yang nggak pernah bermaksiat dosa besar dan nggak terus menerus dalam dosa kecil. Kayaknya kampung kita udah jarang yang begitu. Wallahu a'lam apa bangsa adil kagak. Nggak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus menerus dalam dosa kecil. Tiap hari kita, gosip, entertainment, tontonan-tontonan yang serono, hal-hal yang di depan mata kita, dalam kampung kita, dalam perjalanan kita, dalam kantor kita, banyak hal-hal yang berbau-bau maksiat kecil-kecilan, walaupun tak boleh diremehin. Orang yang ngeremehin hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil, dia akan biasa melakukan hal yang kecil dan kemudian kepada hal yang besar dan terbiasa dengan hal yang besar.